kinerja pemerintah ya dalam menumbuhkan wirausaha yang diukur dari jumlah wirausaha. Nah ini kita harus diminta untuk meningkatkan itu. Cuman bukan hanya sekedar meningkatkan pewirausahanya. Kalau pemerintah kan ada misi kebijakannya. Bagaimana menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh berkembangnya upaya menumbuhkan wirausaha tadi. Nah Jadilah itu yang menarik sebenarnya ya. Sebenarnya ini kan sudah ada tapi dikemas kembali dengan ada historinya sendiri. Apa itu akhirnya menjadi nilai unik dari produk Mas Rian kalau mengikuti kompetisi, ya, Pak Imam? Di antaranya, jadi kalau tadi kompetisinya kan kompetisi wirausaha muda pemula. Di antara penilaiannya adalah aspek-aspek kreativitas dan inovasinya. Nah Rian ini di antaranya tadi inovasi tadi, mengemas kekunoan menjadi kekinian dan menjadi apa ya sangat disukai oleh generasi kekinian gitu. Itu salah satu nilai poin dari si Rian tadi itu. Juga di samping itu juga kalau saya masih ingat ya itu tentang kemampuan model bisnisnya si Rian memang keren. Bisnis. Ya, jadi ini kayaknya sangat menjadikan profit banget dan bisa apa namanya sustainnya karena keberlangsungan. Karena gini sebenarnya sekarang banyak banget teman-teman, mungkin ini sedikit intermezzo ya, teman-teman yang mungkin gampang banget buat inovasi, makanya sekarang banyak banget kan cemilan-cemilan kekinian, tapi mereka berhenti sampai situ aja gitu loh Mbak Ovi. Mereka nggak ngelihat sustainability-nya. Kalau saya lebih melihat bahwa kita ini berbisnis sama berdagang tuh beda. Kalau dagang ya hari ini kita nggak laku, kita bisa pindah ke lain hati gitu kan, jualan yang lain. Tapi kalau bisnis kita nggak bicara itu. Kalau dalam bahasa Inggris makanya this is not your business kan. Ini bukan urusan lu gitu kan. Bisnis itu tentang mengurus sebenarnya. Mengurus yaitu karyawan kita, entitas kita yang di dalam ekosistem konsumen kita, bisnis sistem kita gitu. Semua harus kita urus. Maka dari itu saya melihat Sneezy Boom ini bukan jualan arum manis rambut nenek. Meskipun saat ini jualannya itu. Tapi ini tentang brand Sneezy-nya bagaimana ini bisa, makanya kalau kita punya tagline The Sweet Happiness with Sneezy Boom. Ya tadi giving the sweet happiness itu. Makanya sekarang Sneezy Boom udah bukan jualan rambut nenek. Ini saya sedikit bocorin. Ya? Kita sekarang lagi ngembangin namanya kosmetik bayi, kosmetik anak. Karena kita punya segmentasi Mahmud Abbas nih, mama muda anak baru satu gitu kan. Nah, bagaimana bisa membahagiakan para Mahmud Abbas ini kan dan macan-macan ini, mama cantik ini kan gitu kan. Ya itu, kita harus bisa ngasih mereka produk yang sesuai, tapi punya value yang luar biasa juga. Nah, ini menarik juga. Mungkin itu menjadi salah satu tantangan dong Rian ya sebagai seorang wirausahawan. Banget. Seperti apa Rian melihat dari tantangan-tantangan yang ada di Indonesia khususnya? Sebenarnya saya bangga gitu kalau orang bilang lu di Indonesia banyak masalah. Justru kita lihat loh dengan bisnis itu hadirnya ketika ada problem loh, ya kan? Jadi bisnis yang bagus itu ketika kita bisa solve the problem kan. Kayak sekarang lah banyak banget tuh bisnis-bisnis yang sukses ya karena emang bisa nyelesain masalah konsumennya kan. Jadi ya ngelihatnya ke sisi itu sih. Jadi kemudian yang perlu dipahami banyak teman-teman yang pada akhirnya nyerah di tengah jalan gitu kan. Karena mereka tuh ngelihatnya nanti hasilnya gue bakal gini, gue bakal jadi crazy rich, gue bakal tajir seperti ini gitu kan, gue bakal berpenghasilan sekian gitu. Itu pasti saya bisa pastikan ketika itu tidak tercapai dia akan mundur. Gitu. Tapi beda kalau dia nikmatin prosesnya, meskipun dia tahu goalsnya kemana, tapi dia balik lagi realitanya, start small gitu kan, connecting the dots itu, ngelihat oh hari ini gue masih segini ya, udah gue sadar diri aja dulu. Kayak saya ngejalin dulu Sneezy Boom, saya punya konsep namanya resourcefulness. Jadi benar-benar manfaatin yang ada. Pengen ya sederhana inilah, saya pengen punya display yang keren nih di outlet, tapi saya belum punya modal yang cukup gitu kan. Ya udah saya sadar diri, gimana caranya saya bisa solve the problem saat ini. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya main ke gudang saya lihat ada kardus-kardus bekas
saya coba bikin sendiri, moldingnya semua saya print di tempat cetak. Alhamdulillah jadi bagus banget ternyata. Meskipun kalau dipegang bahannya melewat-melewat. Tapi kan yang penting kan just by the cover dulu, kelihatan di display keren kan. Iya, packaging dulu ya. Kayak gitu. Berarti menjadi wirausahawan harus bisa melihat celah-celah yang ada. Sih. Tapi itu seru tahu segitu sebenarnya. Kenapa? Ya kayak main games, ya kan kita Bawi pernah main Tetris gitu kan, main game nyari celah ini biar dapat poin. Nah, kayak gitulah sebenarnya. Jadi wirausahawan. Apakah itu yang sekarang sudah mulai tumbuh di persaingan wirausahawan yang Mas Rian amati sejauh ini di Indonesia? Maksudnya tumbuh gimana? Apakah sudah ada semangat itu di wirausahawan? Banyak banget. Atau mulai banyak. Kebanyakan akhirnya gagal wirausahawan kita karena menyerah di tengah jalan. Karena sekarang bisnis sebenarnya kalau kita lihat data berkembang sangat signifikan. Kalau datanya seperti itu berarti lebih banyak yang pada akhirnya itu. Cuman yang perlu dilihat lagi, itu kan data mungkin data yang startnya baru mulainya. Nah, data yang sustainnya ini harus dilihat nih. Karena kebanyakan pebisnis itu jatuh di 3 sampai 5 tahun, 2 sampai 3 tahun pertamanya tuh bahkan. Jadi fase bisnis itu ada yang namanya euforia. Kemudian di tahun 1 sampai 2 tahun dia akan menemukan namanya fase realita. Nah, ketika 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun dia akan menemukan namanya fase pendewasaan. Nah, kalau dia udah bisa lewatin fase realita ke fase pendewasaan, insya Allah dia akan bisa terus sustain tuh. Susah ngelewatin fase euforianya karena bener nggak sih kayak banyak teman-teman nih yang gue mau bikin bisnis nih hari ini semangat banget. Gue partneran ya sama lu. Sama ini modalnya dari sini. Gue partneran sama lu nih. Oke, yakin lu visi misi gini. Iya sama nih kita sama. Ketika udah di perjalanan tiba-tiba si temennya akhirnya gue kayaknya nggak serak deh, nggak laku dagangan kita, akhirnya mundur. Akhirnya gitu menyerah di sana. Nah, fase euforia Pak Imam 1 sampai 2 tahun akhirnya muncul dari Kemenpora mewadahi itu untuk pemula. Tapi sustainable-nya kalau bertanya lagi seperti apa? Apakah nanti ketika jebolan-jebolan dari wirausaha muda pemula ini masih ada wadahkah bersama Kemenpora atau sudah dilepas tapi sambil kontrol atau seperti apa? Ya, jadi memang harus ada follow up-nya. Jadi kan yang disampaikan Rian tadi kan memang dibutuhkan proses yang panjang. Itu memang harus ada prosesnya, ada proses selanjutnya. Kalau teman-teman nih yang alumni biasanya mereka membangun komunitas ya, komunitas alumni, komunitas berbagai macam lah, ada alumni pertandingan ini kompetisi, ada alumni program kuliah macam-macam itu ada. Nah di situ itu proses mentorshipnya ada di situ, mentoringnya ada di situ dilakukan oleh sesamanya ya. Kalau di kampus ya mungkin dengan kampus dan sebagainya. Nah kami dari Kemenpora itu berusaha sekuat tenaga untuk menjamin keberlangsungan proses tadi itu dengan misalnya kolaborasi dengan inkubator di kampus, dengan komunitas, kemudian dengan kayak Rian ini juga ada komunitasnya juga. Nah harapannya nih untuk menjamin ini kan Rian ini jadi kakak nih, kakak mentor nih. Ini Rian juga punya binaan yang kecil-kecil yang banyak-banyak yang baru belajar bisa belajar sama Rian. Itu cara kami untuk memaintain itu semuanya. Dan tentu saja ini tidak hanya berlaku di pusat Mbak Ovi, tapi juga kami harus memastikan bahwa gerakan-gerakan seperti ini harus berlangsung di daerah, di bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan itu kami harus berusaha seperti itu. Saat ini kami sedang belajar seperti itu. Berarti saat ini sudah adakah di daerah juga yang mengontrol untuk, karena kan ini tingkat nasional, otomatis pesertanya adalah dari Sabang sampai Merauke. Di daerah sendiri berarti sudah ada yang mengontrol juga dari tim Kemenpora. Sudah ada tapi belum masif ya. Kami saat ini sudah punya daerah percontohan yang keren banget di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Itu dari sisi policy, dari sisi kebijakan dan sebagainya udah bagus banget dan mampu menumbuhkan, kalau di Tegal namanya bos muda. Bos muda itu range usianya maksimal di bawah 30 tahun. Di bawah 30. Di bawah 30. Bos muda itu kalau sudah ikut program itu mungkin sekitar 2 tahun melalui tahapan-tahapan itu baru dinobatkan jadi bos muda. Nah, model seperti ini akan kami replikasi ke beberapa kabupaten seluas-luasnya di seluruh Indonesia agar semakin banyak kayak Rian-Rian ini di daerah, bukan di pusat gitu. Kalau di pusat saja pasti cakupannya sangat terbatas. Kalau kita masifkan ke daerah, ke kampus-kampus, ke pondok pesantren, ke SMK, SMA, itu menjadi challenge kita dan potensinya sangat besar.
Pak Imam, mungkin sedikit gambaran juga untuk Sobat Antara yang baru mengetahui program yang luar biasa dari Kemenpora ini. Ada 2 programnya, yang satu adalah seperti Mas Rian, Jebolan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi, satu lagi adalah Penggerak. Nah itu penggerak perbedaannya seperti apa? Kalau penggerak tidak terlalu terpaut usia, tapi asalkan mereka itu bisa sosok misalnya volunteer atau sosok mentor atau sosok apapun namanya pendamping itu, kemudian dia aktivitasnya menggerakkan kewirausahaan. Dia melakukan aktivitas, banyak yang terlibat di sana dan ada dampaknya, dan dia juga sama. Penggerak itu juga kita nilai juga kreativitasnya, inovasinya, integritasnya, motivasinya, dampaknya. Itu kita lihat masyarakat. Ya. Jadi yang kita lihat seperti itu, jati dirinya ya, mentalitasnya, kreativitasnya. Tapi kan itu kan urusan dalam sebetulnya. Nah, yang tampak luar ya dampaknya. Itu beberapa di antara alumni mungkin suatu ketika boleh didatangkan ke sini ya. Alumni penggeraknya. Keren-keren banget. Keren-keren. Saya juga soalnya angkatan saya juga ada teman-teman penggerak. Itu keren-keren banget. Dan bener kata, ini testimoni sedikit ya. Yang Pak Imam bilang tuh bener banget, dan itu bukan omongan doang gitu loh. Karena saya sendiri ngalamin sampai sekarang masih kontakan. Karena modal bisnis itu kan networking yang kuat kan, yang bagus. Dari Kemenpora tuh Masya Allah saya bilang keren-keren banget sih. Emang beneran gitu loh. Mau nggak mau kredibilitas bisnis saya naik dong, ya kan. Ketika sudah naik itu orang akan lebih meningkatkan trustnya mereka kan. Apalagi saya distribusi menggunakan keagenan dan reseller. Ketika melihat ada juara 1 wirausaha muda pemula prestasi nasional kali kan, dari Kemenpora, ya mereka akan lebih percaya sama bisnis kita gitu loh.